Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aflah Nur Fajriah. Saya mengajar geografi di SMA Negeri 1 Kasukandal, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Salam guru penggerak, guru hebat untuk merdeka belajar Republik Indonesia mencapai generasi emas 2045. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan suatu pemikiran suri tauladan dari Ki Hajar Dewantara mengenai Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangun Karso Tuturi Handayani. Apa yang saya ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pendidikan atau off-wedding yaitu sesuatu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berarti memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu memiliki keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk pencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memberi perlakuan untuk perbaikan dari tingkah lakunya, tapi bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu manusia memanusiakan manusia. Pengajaran bagian dari pendidikan, pendidikan sebagai tuntunan agar dapat proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Pendidik sebagai pamong ditugaskan memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidik sebagai tuntunan tidak hanya menjadikan anak mendapat kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, tapi juga menjauhkan dirinya dari perbuatan ketidaknyamanan, bahkan perbuatan jahat. Manusia merdeka merupakan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Merdeka baik secara fisik, mental, maupun rohani. Manusia merdeka adalah seorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaan dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Prinsip dasar proses pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik hendaknya berpegang teguh pada prinsip Ingarso Sung Tulodo, yaitu proses pembelajaran keteladanan atau contoh yang merupakan kata kunci kesuksesan dalam pembelajaran. Pembelajaran di sekolah senantiasa terjadi proses imitasi atau proses peniruan dari keteladanan seorang pendidik. Sehingga ketika pembelajaran berlangsung, pendidik harus memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang suatu yang dipelajari peserta didik dengan benar dan tepat. Selain menguasai pengetahuan dan keterampilan, seorang pendidik hendaknya juga harus memiliki pribadi yang dapat dicontoh sebagai suri tauladan bagi peserta didik. Kemudian, seorang pendidik hendaknya mengacu pada Ing Madya Mangunkarso
bahwasannya seorang pendidik hendaknya dapat menciptakan prakarsa atau ide-ide di antara orang-orang lain dalam pembelajaran di sekolah, sehingga dapat membangkitkan dan menimbulkan semangat minat belajar peserta didik. Jadi, pendidik dituntut menjadi penggali minat atau motivasi sebagai semangat motivator untuk semangat belajar peserta didik dengan harapan setiap peserta didik mampu berpikir kritis dan belajar mandiri secara berkesinambungan. Selanjutnya, pendidik dituntut untuk dapat melaksanakan prinsip Tutwuri Handayani, yang artinya dari belakang pendidik harus mampu memberikan dorongan atau arahan. Pendidik hendaknya dapat mendorong peserta didik untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan dalam pekerjaannya. Kemudian dalam proses pembelajaran, pendidik harus mampu memberikan dorongan kepada peserta didik untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan. Dalam mendidik dan mengajar di sekolah, sudah menanamkan budi pekerti untuk pembentukan karakter pelajar Pancasila kepada siswa, seperti menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, atau staf TU, caraka dengan cara mengucapkan salam dengan menangkupkan kedua belah tangan, salam khas Sunda di era pandemik, tiap kali berpapasan. Membaca surat pendek dan ayat kursi sebelum memulai jam pelajaran di jam pertama, membentuk akhlak beragama, datang tepat waktu sebagai upaya mendisiplinkan siswa dan menanamkan nilai tanggung jawab, mengerjakan tugas tepat waktu, piket setelah dan sebelum jam pelajaran dimulai, mewajibkan setiap anak mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler untuk pembentukan mental dan karakter siswa sebagai seorang pelajar yang berkarakter Pancasila. Sholat zuhur dan asar di sekolah sebelum pandemi, literasi membaca buku tidak hanya buku teks, tapi juga untuk mempelajari geografi, perlu menonton berita, juga searching internet terkait pembelajaran geografi. Karena belajar geografi berarti anak tersebut harus mulai dari diri sendiri, bagaimana belajar mencintai lingkungan, belajar mengenal Indonesia, baik alam, sosial, dan budayanya. Juga belajar melestarikan bumi tercinta terkait objek formal dan material geografi di kelas 10 dan 11 di SMA Negeri 1 Kasokandang. Harapan yang ingin saya lihat pada diri saya sebagai seorang pendidik, saya berjanji agar dapat terus berinovasi. Menemukan pembelajaran yang menyenangkan berpusat pada siswa, membuat beragam media pembelajaran agar pembelajaran geografi menyenangkan dan terus memotivasi siswa agar dapat berprestasi di bidang kompetensi sains nasional geografi. Karena belajar geografi itu mulai dari diri sendiri, belajar mencintai lingkungan, belajar mengenal Indonesia, baik alam, sosial, dan budayanya. Selanjutnya, harapan yang ingin saya lihat pada murid-murid saya pada saat belajar geografi di kelas bersama saya, baik daring maupun luring, atau blended learning, yaitu saya dapat merealisasikan, dapat membentuk karakter pelajar Pancasila pada setiap siswa saya sesuai dengan anjuran filosofi Ki Hajar Dewantara dengan cara menekankan belajar geografi itu mulai dari diri sendiri. Selanjutnya, yaitu persamaan dan perbedaan pendidikan pada zaman kolonial Belanda dengan saat ini, yaitu persamaan pendidikan zaman kolonial dan situasi pendidikan saat ini selalu ada pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk keberlangsungan pendidikan Indonesia.
Tidak pernah berhenti, selalu ada jiwa guru yang mengabdi secara tulus untuk berinovasi sesuai zaman dan teknologinya dari dulu hingga sekarang. Jadi, dari zaman kolonial hingga sekarang, bangsa Indonesia tidak pernah kehilangan ruh dari filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Perbedaannya itu pendidikan zaman kolonial dan situasi pendidikan saat ini. Pendidikan dan pengajaran diadakan oleh bupati untuk pejabat-pejabat selanjutnya Bumi Putra yang hanya 3 kelas dibentuk untuk memberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung secara sederhana. Rakyat tidak sepenuhnya diberi kesempatan untuk bersekolah. Saat ini seluruh warga negara Republik Indonesia diwajibkan bersekolah selama 12 tahun. Itu pun dengan adanya berbagai kemudahan dari pemerintah. Sekalipun di tengah pandemik seperti saat ini, jika zaman kolonial rakyat susah untuk bersekolah, beda halnya dengan saat ini. Selain menyediakan pendidikan formal, pemerintah menyelenggarakan sekolah terbuka, bahkan sekolah persamaan atau sederajat. Hanya saja tidak semua warga sadar menyekolahkan anaknya atau justru anaknya merasa terbebani untuk bersekolah sampai pada akhirnya guru yang harus telaten mengajak beberapa siswa untuk meneruskan sekolah hingga tuntas di jenjang kelas 12. Jadi inilah fungsi dari motivasi guru untuk anak didiknya. Seperti halnya di sekolah tempat kami mengajar, yaitu di SMA Negeri 1 Pasukandel, adanya komitmen secara holistik dari stakeholder yang ada, yaitu dari mulai kepala sekolah, wakase kurikulum, wakase kesiswaan, wali kelas, guru BK, dan guru mata pelajaran di kelas 10, 11, 12 secara sinergi, terus bekerja sama agar proses pembelajaran untuk siswa tuntas dari kelas 10, 11, hingga kelas 12. Terkecuali anak tersebut sudah tidak mampu mengikuti tata tertib sekolah hingga dikembalikan kepada orang tua tersebut. Itulah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.